Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kesuksesan dalam usahanya, apapun jenisnya, mudah-mudahan bisa sukses. Itu barangkali sahabat-sahabat semua, kita sama saudara saling mendoakan. Tuh sahabat-sahabat semua, ini saat ini saya sedang berkegiatan di lokasi budidaya lebah gululut ya, atau lebah apapun di luar sana sahabat-sahabat yang punya. Ini kalau saya budidaya lebah gululut yang saya punya. Sahabat-sahabat, teman-teman semua, ini saat ini saya sedang berkegiatan ya untuk memantau koloni yang ada di lokasi budidaya lebah gululut yang saya punya, karena serangan predator saat ini makin menjadi ya seperti yang sangat berbahaya ya, seperti rayap yang sangat berbahaya sekali. Karena kalau rayap itu merusak koloni, merusak tempat, merusak kotaknya, merusak toppingnya. Kalau yang ada topping merusak loknya ya, jadi merusak semuanya kalau rayap itu. Kalau nggak kita mengantisipasi atau nggak memantau selalu, pada akhirnya kita nanti akan merasa rugi sendiri. Itu sahabat-sahabat semua ya, memang itu yang sering kita lakukan ya, sering saya lakukan ya. Untuk saya selalu memantau lokasi budidaya lebah gululut yang di sebelah sana itu, memantau koloni-koloni yang ada di lokasi budidaya lebah gululut yang saya punya itu sahabat-sahabat semua. Jadi supaya tidak kecolongan sahabat-sahabat, supaya rayap itu tidak mengenal waktu kalau untuk merusaknya itu sahabat-sahabat semua. Jadi kita untuk budidaya lebah ini ya, lebah gululut maupun lebah apapun, kita tidak bisa untuk memaksakan sahabat-sahabat semua ya. Kita harus bisa memantau atau bisa mengukur lokasi budidaya lebah gululut yang kita punya, lokasinya yang cocok itu jenisnya lebah apa ya kan. Kalau lebah gululut yang jenisnya di lokasi itu cocoknya lingkungannya lebah apa ya, Itama, Lapicep, Biroi atau Klepiaris ya. Tapi yang saya sarankan ya, yang saya budidaya ini kebanyakan yang lebih ringan, lebih mudah ya, itu lebahnya jenisnya Lapicep. Memang untuk pemanenannya kalau jenis Lapicep ini agak lama ya, karena kita memanennya kalau jenis Lapicep ini pemanenannya kita ambil sekaligus sama rumahnya, sama propolisnya ya. Jadi agak lama karena lebahnya itu membentuk kantong madu kembali dari nol lagi, beda dengan jenis Itama. Kalau jenis Itama kita ambil madunya aja isinya, jadi pada akhirnya nanti lebahnya itu tidak akan membentuk kantong madu kembali, hanya memperbaiki aja yang setelah kita sedot tadi itu sahabat-sahabat semua. Jadi agak lebih cepat itu sahabat-sahabat semua ya. Jadi semuanya sama, tergantung kemampuan aja sahabat-sahabat. Cuma kalau mampunya di lokasinya bagusnya Lapicep, bagusnya Itama, bagusnya Biroi. Tapi jangan sampai untuk memaksakan, pada akhirnya sudah keluar modal beli Itama karena punya modal, akhirnya gagal semua. Akhirnya nantinya rugi sendiri ya. Karena Itama ini gampang-gampang susah sahabat-sahabat semua. Kembali lagi diukur dari vegetasinya lagi sahabat-sahabat semua. Kalau vegetasinya itu mencukupi, lokasinya juga cukup bagus ya, ada rezimnya juga cukup bagus ya, jadi ya kita bisa budidaya yang macam-macam. Ini seperti yang saya videokan ini jenisnya Biroi ya. Ini Biroi saya berapa kali sahabat-sahabat cuma sudah beli 3 kotak, ternyata yang jadi hanya 1 ya. Barangkali saya mengawalinya memang saya nggak beli terlalu banyak, beli 2-3 kotak. Kalau memang
nanti nggak berhasil atau kurang cocok, saya mencoba dulu satu lagi. Ini ternyata alhamdulillah yang ini juga cukup bagus untuk indukan nantinya. Nah, jenis Itama juga yang di posisi sana itu yang saya punya, itu yang sana itu jenis Itama semua. Itu gampang-gampang susah kalau vegetasinya kurang ya, rezim terutama, terus bunga-bunga yang mengandung nektar polen itu harus cukup sahabat-sahabat semua ya, jangan sampai kurang, supaya apa, lebahnya nanti hasilnya padu juga bagus, lebahnya sendiri pun tidak akan kabur atau stres atau hasilnya madu berkurang. Itu saran saya hanya sedikit aja untuk sahabat-sahabat teman-teman di luar sana, teman sakura mikro, sakura mini, atau bunga-bunga yang lainnya yang mengandung nektar polen, terutama sahabat-sahabat semua itu perlu sekali ya, supaya tidak apa, nanti kita sudah banyak membeli koloni ya bagus-bagus, memang kita mampu untuk beli, modal ada, akhirnya kita beli, memaksakan beli yang jenis Itama atau Thoracea umpamanya, tapi lokasinya, lingkungannya kurang memadai, kurang cocok, pada akhirnya musnah, rugi sendiri, atau koloni yang mati atau koloni yang picky atau predatornya yang menyerang, akhirnya rugi sendiri. Itu harus perlu dipikirkan, masak-masakkan baik-baik sahabat-sahabat semua ya. Tuh, kalau saya memang lokasi saya perhatiin, pertama saya memang dari Laviset yang lebih gampang tahan banting. Barang sahabat-sahabat bilang di luar sana tahan banting, kalau Laviset di mana aja cocok, kuat. Yang penting perhatian dari vegetasi itu lagi. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya, dari vegetasi yang ada harus selalu ada bunga ya, ini itu sahabat-sahabat semua. Ini sahabat-sahabat semua ya, vegetasi yang saya punya Kaliandra losiana seperti itu sudah bunga semua. Itu sahabat-sahabat semua. Maaf ribut ya, ayam sahabat-sahabat semua masuk ya. Ini sahabat-sahabatnya itu Santosnya juga termasuk di sana. Ini Kaliandra losiana. Nah, seperti Santos teman ini sahabat-sahabat semua ini banyak mengandung nektar polen sahabat-sahabat semua ini. Ya, ini sangat bagus sekali kalau untuk menyuplai budaya bakulut yang di lingkungan, di lokasi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua di luar sana ya, seperti ini ya, seperti ini mengambil polen sama nektar itu yang masuk ke dalam, itu ngambil nektar ya, nektar yang menghasilkan madu, polen juga itu ya, yang di atas itu ngambil polen, itu nanti di kakinya ada warna kuning itu sahabat-sahabat semua ya. Ini memang perlu sampai atas sana sahabat-sahabat semua ya, itu sampai posisi di sana juga itu ya, itu masih ada lebahnya. Ini untuk rezim ya, ini seperti ini Batavianya ya, tuh. Nah, itu di Batavianya itu ya, di Batavianya ini, nah ini seperti ini Batavianya seperti ini. Nah, itu mengambil rezim, itu lebahnya itu ya, mengambil rezim itu sahabat-sahabat semua. Nah, itu sampai di sana itu. Nah, posisinya lagi kembali ke sini. Nah, ini vegetasi yang ini Kaliandra losiananya banyak sekali. Kalau sudah kena pupuk, barengan bunganya bergantian. Nanti yang di posisi ada yang kadang muncul bunga ini banyak sekali lebahnya bertebangan itu. Ya, mencari nektar polen itu sangat penting untuk bagi pembudidaya. Kalau memang kita mau betul-betul budidaya, vegetasi diutamakan, jangan sampai ditinggalkan sahabat-sahabat semua ya. Itu kalau memang kita mau budidaya betul-betul, tapi kalau tujuannya hanya untuk hiburan aja, sayang sekali. Kalau kita untuk untuk hiburan aja tujuannya ya, sayang sekali. Lebahnya juga kasihan. Itu banyak sekali lebahnya berterbangan jadi nektar polen sahabat-sahabat semuanya. Nah, itu kalau Kaliandra losiana sangat tinggi, nektar polen sangat banyak kalau masih pagi hari sahabat-sahabat semua ya. Termasuk daun salam yang di posisi sini. Daun salam juga mengandung di daunnya, di tangkainya sahabat-sahabat semuanya. Saya perhatiin, pernah saya melihat ngambil di atasnya.
Tuh, nah ini sampai di sini sahabat-sahabat semua banyak sekali tuh. Ya, itu untuk sahabat-sahabat semua pembudidaya ya, seperti ini ya. Lanjut untuk ke lokasi budidaya ya. Nah, ini di lokasinya di sini. Ini saya topping semua sahabat-sahabat semua ya. Ini harus kita pantau terus lokasi-lokasi yang ada ini Batavia. Ini apa bilang orang bilang bunga ini juga bagus sahabat-sahabat semua ya, sangat bagus sekali ya, itu ya. Ini posisi lokasi ini harus sering dipantau sahabat-sahabat semua, sering perhatiin ya, mudah-mudahan aman ya. Itu sahabat-sahabat semua. Oke, lanjut nanti. Itu barangkali sahabat-sahabat semua ya yang bisa saya berikan tip-tip yang ke sahabat-sahabat semua yang mau budidaya lebah ya sahabat-sahabat semua ya. Barangkali yang mau mencoba-coba untuk budidaya lebah, barangkali yaitu tadi tip-tipnya, terutama jangan lupa vegetasi, yang keduanya jangan memaksakan diri ya. Siapkan lokasinya sama vegetasinya terutama, sama jangan terlalu banyak untuk memaksakan diri ya. Untuk maksudnya mau yang terbaik, jenis kolonia yang Itama atau yang yang Thoracea atau yang Biroi ya, yang jenis-jenis bagus, ternyata lokasinya atau lingkungannya kurang memadai atau kurang mendukung ya, akhirnya rusak atau musnah ya, jadi rugi ya. Coba dulu sedikit dulu, 2 atau 3 kotak, nanti pelajari dulu yang lebih mudah dulu setelah visep. Dan kalau visep sudah bagus, sudah mampu untuk mengenali lebahnya, mengenali lingkungannya, nah baru kita naik yang seperti Itama, seperti Biroi, seperti Thoracea yang terbagus-bagus. Itu barangkali sahabat-sahabat cuma tip-tip yang bisa saya berikan. Ini tidak menggurui untuk kakak-kakak senior yang di luar sana, tujuannya kita hanya sharing aja. Yang bagi yang mau budidaya lebah jenisnya apapun lebahnya ya, itu barangkali sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komennya. Keren. Salam Trigona.